A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Kristen tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mungkin Islam itu menunjukkan dengan Al-Quran, atau sebaliknya, orang Kristen menunjukkan untuk orang Islam dengan Alkitab, itu juga tidak mungkin. Karena kitab sucinya umat Islam itu bukan Alkitab. Jadi sudah barang tentu misionaris kristenisasi menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lain yang berhubungan dengan Islam. Lalu apa ada sebaliknya? Islam itu juga ada pengislamisasian, lalu menunjukkannya dengan memakai Alkitab. Dari kami pribadi dan juga teman-teman Muslim, terutama yang membahas tentang dunia kristologi, itu kami lihat tidak ada indikasi pengislamisasian, tetapi menjawab, mempertahankan, menahan, mempertahankan sama menahan ya sama ya, tentang fitnah-fitnah yang Kristen lontarkan. Intinya menjawab fitnah dan juga mempertahankan saudara-saudara Islam lah, agar tetap di dalam Islam, begitu intinya di situ. Oh ya, sebelum kami membahas tentang contoh rayuan-rayuan kristenisasi, kami menginformasikan kalau kami membuat channel pengganti Membuka Islam, yaitu Membuka Islam 1. Silakan, link bisa dibuka di dalam deskripsi. Oke, kami lanjutkan pembahasannya. Kami contohkan rayuan kristenisasi yang pertama. Ini dari anggota Wasai atau Tazi ya, tapi namanya tidak kami sebutkan siapa nama pendetanya. Ini juga dari LAI. Di dalam buku-bukunya itu menuding kalau Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pernah hidup dan beribadah secara Kristen. Bagaimana tudingannya? Yaitu dengan cara mengasumsikan suatu sejarah, memperkirakan suatu sejarah, atau bisa dibilang membuat karangan suatu sejarah. Menurut pendeta itu, kalau Nabi Muhammad itu menikah dengan Ibunda Siti Khadijah secara Kristen, karena Siti Khadijah itu adalah kan seorang wanita Kristen. Lalu makanya prosesinya pernikahan Nabi Muhammad itu dengan Siti Khadijah dilangsungkan dengan tata cara ritual Kristen. Yang menjadi wali yaitu paman Khadijah sendiri, yaitu Romo Warokoh bin Naufal, itu menurutnya. Dan menurutnya juga kalau Romo Warokoh bin Naufal itu di dalam khutbah nikah itu dengan membacakan ayat-ayat Taurat dan Injil. Bahkan Romo Warokoh sebagai pamannya Siti Khadijah itu memberi kado, sebuah hadiah kado nikah kepada Nabi Muhammad itu berupa sebuah Bible. Nah, itu menurutnya. Lalu dibilang juga kalau Nabi Muhammad itu kursus Bible. Nah, ini kalau cerita begini sebenarnya saya ini senyum-senyum sendiri nih. Makanya atas dasar itu
Jadi itu Nabi Muhammad itu pernah beribadah secara Kristen di gereja. Itu katanya itu selama 15 tahun bersama Siti Khadijah dan pamannya Romo Warokoh bin Naufal. Ada-ada aja ini membuat cerita ini buat merayu-rayu. Padahal yang menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Siti Khadijah itu bukan Warokoh bin Naufal, tetapi Amru bin Asad. Ini paman Khadijah juga. Yang meminang Khadijah untuk Nabi Muhammad itu adalah paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang khutbah itu paman Nabi juga, yaitu Abu Thalib. Sebagai maharnya 20 ekor unta. Tidak ada hadiah Bible segala. Contoh rayuan yang kedua, ini pendeta lain lagi ya. Ini juga saya juga ketawa-tawa sendiri nih. Karena dengan memakai ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas, yang berbunyi kan bunyinya surat Anas itu begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ayat 1 ini diartikan Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Rob itu kan Allah, nas itu manusia, jadi Allah manusia. Dipahami dan disimpulkan dan juga untuk rayuan buat orang-orang Islam kalau Allah itu pernah menjadi manusia, begitu. Diteruskan lagi, menurut pendeta ini kalau Robbinas yang artinya Allah manusia atau Tuhan manusia itu dipahami begini, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, yaitu kepada Allah yang menjadi manusia. Yaitu siapa yang menjadi manusia? Yaitu Isa alaihissalam, putra Maryam. Kemudian disimpulkan pula kalau Al-Quran itu menyatakan ketuhanan atau keilahian itu. Isa alaihissalam atau Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Yesus, begitu. Di dalam surat Anas itu ayat 1, Robbunas itu dari kata Robbinas ya tadi, Robbinas itu struktur katanya itu dari kata Robbunas. Dalam ayat itu bentuknya itu idzofiyah, menyatakan kepemilikan. Kalau diterjemahkan itu Tuhannya manusia. Jelas beda banget Tuhan yang menjadi manusia dengan Tuhannya manusia. Itu sangat berbeda. Misalnya seperti Kristen bilang, semoga Tuhan Yesus memberkati, kan begitu. Tapi kalau Islam bilang, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Hampir sama dengan yang sering dipakai itu tentang kalimatullah, ruhullah, itu kan idzofah. Kalau tadi kan idzofiyah, kalau ruhullah, kalimatullah itu idzofah, kata yang disandingkan. Kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Jadi firman itu adalah Allah, sama dengan Allah, seperti di Yohanes 1 itu. Padahal itu cuman kata yang disandingkan. Kalau contoh-contoh lain, mungkin kalau bahasa Arab seperti Baitullah, seperti Saifullah itu kurang pada paham ya. Pada kurang paham, kebalik ini. Pada kurang paham. Kami contohkan saja dengan bahasa Indonesia. Seperti tuan tanah. Nah, itu kata yang disandingkan. Tuan sama tanah apa sama dengan? Tuan bukan tanah, tanah juga bukan tuan. Kalau dibalik itu tetap nggak bisa, itu sama. Seperti juga kalimatullah, ruhullah itu. Kemudian contoh lagi, rumah makan. Nah, itu kata yang disandingkan. Rumah bukan makan, makan bukan rumah. Atau rumah jahit. Nah, itu beda arti kan antara rumah dengan jahit.
Beda pengertian, sama dengan ruhullah, kalimatullah juga seperti itu. Bisa saudara-saudara muslim simpulkan bagaimana ini sekelas pendeta ya, ini sekelas pendeta misionaris dengan cara seperti itu ya, kristenisasinya itu. Bagi Islam awam, setelah dirayu-rayu begitu dengan membuat sejarah, mengarang sendiri, lalu melencengkan ayat Al-Quran, lalu diberi entah sembako, entah apa itu, bisa kena deh, terkena rayuan gombal. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai